Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniel Fatunikmah dari kelas C dengan NPM B1A023181. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana adat suku Muko-Muko yang merupakan bagian dari sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Muko-Muko di Provinsi Bengkulu. Hukum ini lahir dari nilai-nilai budaya, norma sosial, dan ajaran agama yang dianut masyarakat setempat. Keberadaan hukum adat tersebut berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan, dan nilai-nilai keagamaan. Dalam praktiknya, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur, tetapi juga sebagai prasarana menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di dalam masyarakat. Hukum adat yang berlaku di masyarakat Muko-Muko dikenal dengan istilah istiadat anak nagari. Adat ini berlandaskan filosofi adat bersendi syarak bersendi kitabullah, yang berarti bahwa aturan adat harus selaras dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan agama saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara adat adalah Kerapatan Adat Nagari atau KAN, yang dipimpin oleh para nini mama, yaitu pemimpin adat yang dihormati dan dianggap memiliki kewibawaan serta kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Wilayah berlakunya hukum adat ini meliputi wilayah-wilayah masyarakat adat yang berada di Kabupaten Muko-Muko. Hukum adat Muko-Muko sendiri yaitu mengikat masyarakat karena ada ikatan kekeluargaan yang kuat dan struktur sosial masyarakat. Setiap individu tergabung dalam suatu kaum atau suku, sehingga tindakan seseorang tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga pada nama baik keluarganya. Salah satu kekuatan hukum adat terletak pada sanksi sosial dan psikologis. Pelanggaran adat seringkali menimbulkan rasa malu yang dikenal dengan istilah taba di muko, atau rasa malu di hadapan masyarakat. Selain itu, pelaku pelanggaran juga dapat mengalami pengucilan sosial di masyarakat. Keberadaan hukum adat juga mendapat pengakuan secara formal melalui peraturan daerah Kabupaten Muko-Muko yang mengakui keberadaan lembaga adat seperti Badan Musyawarah Adat atau BMA dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat. Selanjutnya yaitu delik adat atau pelanggaran. Dalam hukum adat, Muko-Muko terdapat beberapa jenis pelanggaran yang dikenal sebagai delik adat. Delik adat sendiri yaitu perbuatan yang dianggap melanggar norma adat dan merusak harmonisan masyarakat. Yang pertama yaitu ada sumang, yaitu perilaku tidak sopan atau tidak pantas antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tidak semestinya atau melakukan tindakan melanggar norma kesopanan. Yang kedua ada membuang bangkai, yaitu pelanggaran asusila yang lebih berat seperti perzinahan, kehamilan di luar nikah. Pelanggaran ini dianggap sangat memalukan bagi keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu adanya nyolong, yaitu perbuatan kawin lari tanpa izin orang tua atau wali serta tanpa mengikuti prosedur adat yang berlaku. Yang keempat, yaitu ada gadang ndak ditiru, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh atau pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat, namun justru melakukan perbuatan yang melanggar adat. Contoh dari kasus tersebut yaitu membuang bangkai, salah satu contoh pelanggaran adat yang cukup serius yaitu kasus zina atau kehamilan di luar nikah. Apabila kasus seperti ini terjadi, masyarakat biasanya melaporkan kepada nini mama atau tokoh adat setempat. Setelah laporan diterima, akan dilakukannya sidang adat di balai adat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak dari para pelaku. Dalam sidang ini akan dibahas fakta-fakta yang terjadi serta dicari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Sanksi yang biasanya diberikan antara lain cuci negeri, yaitu pelaku diwajibkan menyembelih kambing atau sapi sebagai simbol membersihkan kampung dari perbuatan yang dianggap membawa aib. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda material kepada lembaga adat. Dalam beberapa kasus, pelaku juga harus diwajibkan untuk menikah secara adat guna memulihkan nama baik keluarga dan masyarakat. Pelanggaran gadang ndak ditiru merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh adat atau pimpinan masyarakat karena mereka merupakan figur yang seharusnya menjadi teladan, maka pelanggaran yang mereka lakukan dianggap lebih berat. Contohnya,
penyalahgunaan wewenang terhadap tanah wilayah, melakukan perbuatan asusila, atau memutus perkara secara tidak adil. Apabila tokoh adat melakukan pelanggaran tersebut, maka sanksinya bisa sangat berat. Sanksi yang diberikan antara lain lucut gelar, yaitu pencabutan gelar adat yang sebelumnya diberikan kepada tokoh tersebut. Selain itu, ada sanksi mati adat, yaitu pengucilan dari kegiatan adat dan sosial masyarakat. Bahkan dalam kasus tertentu, dapat dikenakan sanksi dibuang saya, yaitu tidak lagi diakui sebagai bagian dari kaum atau masyarakat adat. Baik, kesimpulan dari hukum adat Muko-Muko ini yaitu bertujuan untuk pemulihan keadaan atau restoratif justice, bukan sekedar menghukum fisik. Keberhasilan hukum adat terletak pada kepatuhan kolektif terhadap ninik mama, yaitu untuk menciptakan harmoni antara manusia dan aturan Tuhan atau syarat. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.